Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fauzia, mahasiswi jurusan Sosiologi angkatan 2019 semester 5. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai uji tabulasi dan uji chi-square. Eh, Data yang ada dalam layar ini merupakan data yang saya dapatkan dari hasil kuesioner yang saya sebarkan dan sudah saya input ke dalam Excel. Dalam uji tabulasi silang, saya ingin menguji mengenai bagaimana pendapat mahasiswa dan mahasiswi sosiologi kelas A dan kelas B angkatan 2019. Apakah setuju atau tidak dengan pembelajaran daring? Dalam tabel Excel ini terdapat kolom nama, kolom jenis kelamin, kolom kelas, kemudian kolom setuju tidak dengan pembelajaran daring, kemudian apakah pembelajaran daring terbilang efektif, kemudian kolom apakah mereka memahami materi yang diberikan selama pembelajaran daring, kemudian apakah pembelajaran daring menyenangkan menurut mereka. Jadi, dalam kolom jenis kelamin ini terdapat kode kode angka 12, begitupun seterusnya. Maksud kode 12 dalam kolom jenis kelamin yakni berarti kode 1 untuk diartikan sebagai laki-laki, kemudian kode 2 diartikan sebagai perempuan. Kemudian untuk kelas, kode 1 diartikan sebagai kelas sosiologi A, kemudian kode 2 diartikan sebagai kelas sosiologi B. Kemudian pada kolom variabel pertanyaan ini terdapat kode 1 yang berarti ya dan kode 2 yang berarti tidak. Begitupun dengan kolom variabel pertanyaan yang selanjutnya. Sama, 2 artinya tidak. Langsung saja kita ke menu tabulasi silang. Dan pada bagian variabel view SPSS tabulasi silang, terdapat kolom nama yang diisi dengan pertama jenis kelamin, kemudian yang kedua diisi dengan, yang ketiga setuju dengan daring, keempat diisi dengan efektifan daring, yang kelima diisi dengan materi daring, yang keenam diisi daring menyenangkan. Pada kolom desimal semua angka kita isi dengan 0 agar nantinya tidak menghasilkan koma, agar lebih simple. Kemudian label hampir sama, kita isi dengan jenis kelamin, isi dengan kelas, nomor 2, kemudian nomor 3 kita setuju daring, kemudian pada nomor 4 kita isi dengan keefektifan dari pembelajaran daring, kemudian 5 kita isi dengan pemahaman materi daring, kemudian yang keenam diisi dengan daring menyenangkan. Pada kolom value di sini, value diisi dengan angka. Pada jenis kelamin, value atau angka 1 berarti laki-laki dan label kita berikan nama value diartikan dengan angka, kemudian label kita isi dengan laki-laki. Kemudian value yang kedua diisi dengan label perempuan. Untuk kelas, value-nya value 1, kemudian label kita isi dengan sosiologi A. Kemudian value 2 kita isi labelnya dengan sosiologi B. Kemudian setuju daring, value-nya kita isi dengan angka 1 dengan label ya. Kemudian angka 2 dengan label tidak. Untuk keefektifan sama dengan setuju daring tadi, value 1 diisi ya,
labelnya value 1 di angka 1 di angka 1 labelnya ya, value 2 diisi angka value, kemudian value 2 dengan label tidak. Untuk pemahaman materi daring, value 1 labelnya ya, value 2 labelnya tidak. Kemudian apakah daring menyenangkan? Value 1 labelnya ya, value 2 labelnya tidak. Selanjutnya kita ke data view. Angka-angka yang terdapat di data view ini hasil copy dari Excel yang sudah kita dapat tadi. Ini Excel dari hasil input questionnaire. Terdapat angka-angka di sini. Semua angka ini kita copy dan kita pindahkan ke data view pada CSS tabulasi silang. Apabila sudah disusun seperti ini, kita langsung ke menu Analyze, kemudian Descriptive Statistik, dan Macrostat. Nah, di sini kolom row saya isi dengan kelas dan jenis kelamin. Kemudian pada menu kolom saya isi dengan variabel pertanyaan-pertanyaan setuju dengan daring, apakah daring efektif, apakah paham materi selama daring, dan apakah daring menyenangkan. Apabila sudah, langsung kita klik OK untuk mendapatkan outputnya. Jadi di sini outputnya berdasarkan kelas, terdapat 9 orang di sosiologi kelas A yang setuju dengan daring, kemudian terdapat 4 orang di sosiologi kelas A yang tidak setuju dengan daring. Jadi total responden pada kelas A yakni 13 orang. Kemudian pada sosiologi kelas B terdapat 11 orang yang setuju dengan daring, kemudian terdapat 4 orang yang tidak setuju dengan daring, dengan total jumlah responden pada kelas B yakni 15 orang. Jadi kesimpulannya adalah terdapat 20 orang yang setuju dengan daring dan terdapat 8 orang yang tidak setuju dengan daring. Dan ini sudah memenuhi total responden yakni 28 responden. Ini kita akan menguji uji selanjutnya yakni uji Chi-square. Jadi dalam uji Chi-square saya akan menjelaskan mengenai alternatif yang digunakan oleh mahasiswa untuk pergi ke kampus. Pada kolom ini saya dapatkan juga dari hasil input kuesioner yang sudah saya sebarkan. Ada nama, jenis kelamin, dan alternatif yang digunakan. Sama seperti sebelumnya, kode 1 artinya laki-laki, kode 2 artinya perempuan. Kemudian alternatif yang digunakan pergi kampus sebenarnya ada 3 alternatif, yakni yang pertama berjalan kaki, kemudian kode 2 yang artinya menggunakan kendaraan roda 2, dan kemudian kode 3 yang artinya menggunakan kendaraan roda 4. Namun di sini tidak ada kendaraan roda 4, jadi orang hanya memilih 2 pilihan saja, yakni berjalan kaki dan kendaraan roda 2. Kita langsung saja menuju ke SPSS Chi-square. Sama seperti tadi, kita ke menu variable view, nama diisi JK, dan alternatif. JK artinya jenis kelamin dan alternatif. Kemudian yang kedua alternatif yang digunakan ke kampus. Desimal dinolkan kembali agar tidak menghasilkan koma. Label diisi penjelasan dari sebelumnya yang artinya JK jenis kelamin dan alternatif ke kampus. Value di sini value 1 berarti label laki-laki, untuk value 2 berarti label perempuan. Kemudian pada alternatif value 1 label berjalan kaki, value 2 label kendaraan roda 2, value 3 label kendaraan dari roda 4. Di sini ke
kolom Analyze. Kemudian kita ke menu Analyze, Descriptive Statistic, Crash Tabs. Jadi di sini row saya isi dengan jenis kelamin, kemudian kolom saya isi dengan alternatif ke kampus. Nah, langkah selanjutnya adalah kita perlu mengeklik menu statistik yang ada di samping dan chi-square-nya kita centangkan karena yang akan kita lakukan adalah uji chi-square. Kemudian continue, klik OK. Jadi di sini outputnya sudah keluar. Jadi kesimpulan dari uji chi-square yang kita dapatkan adalah pada mahasiswa laki-laki terdapat jumlah responden 13 orang yang menggunakan kendaraan roda 2 untuk pergi ke kampus. Jadi total mahasiswa laki-laki tentunya di sini adalah 13 orang. Kemudian pada mahasiswi perempuan terdapat 1 responden yang berjalan kaki pergi ke kampus dan terdapat 36 orang yang menggunakan kendaraan roda 2 untuk pergi ke kampus. Jadi total mahasiswi perempuan adalah 37 orang. Jadi di sini cuma 1 orang yang pergi ke kampus dengan berjalan kaki dan terdapat 49 orang yang menggunakan kendaraan roda 2 pergi ke kampus. Jadi total semuanya mencakup 50 orang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai kedua uji ini, yakni uji tabulasi silang dan uji chi-square. Apabila terdapat banyak sekali kesalahan maupun kekurangan di dalam video saya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.